Perkenalkan, nama saya Stephen Michael Stepo dengan NPM 2125100-256. Yang di sini eh, akan melaksanakan tugas dari mata kuliah studi kelayakan proyek dengan dosen pengampu dengan Pak Mustafa dari Universitas Pembangunan Pencabudi. Yang dimana akan saya membahas yaitu mengenai manajemen pembangunan proyek. Nah, adapun studi kelayakan proyek mengenai aspek manajemennya, menurut Santosa tahun 2008, yaitu adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek tersebut. Nah, dalam aspeknya tersebut ada terdiri dari dua kategori, yaitu manajemen pembangunan proyek dan manajemen dalam operasi. Adapun beberapa dari tujuan manajemen pembangunan proyek, yaitu yang pertama, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang kedua, mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang ketiga, untuk mendapat kegiatan yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang keempat, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan serta waktu. Yang kelima, yaitu memberikan tentang gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan suatu pekerjaan tersebut. Yang keenam, yaitu menyelarasikan dan memadukan beberapa subkegiatan dari satu suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang ketujuh yaitu untuk mendeteksi hambatan atau kesulitan yang bakal akan ditemui nantinya. Yang kedelapan yaitu untuk mengarahkan pada pencapaian suatu tujuan. Nah, adapun perencanaan proyek adalah yaitu bagaimana agar kita dapat menyelesaikan proyek dalam waktu yang sudah ditentukan dengan tahapan tertentu dan sumber daya yang sudah ditunjuk. Fokus pada perencanaan proyek yaitu untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan jadwal, dan membuat rencana pendukung, termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, metode komunikasi, dan manajemen risiko, tetap dalam alur yang sudah direncanakan. Adapun beberapa manfaat dan fungsinya. Yang pertama itu mengenai manfaat, yaitu yang pertama untuk membantu manajemen dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan. Yang kedua, yaitu untuk membantu dalam kristalisasi penyesuaian dalam masalah-masalah utama. Yang ketiga, untuk memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambar. Yang ketiga, untuk memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi yang jelas. Yang keempat, yaitu untuk pemilihan berbagai alternatif yang terbaik. Yang keenam, atau yang kelima, mohon maaf, yaitu standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang keenam, penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan. Yang keenam, penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan. Yang ketujuh, untuk menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kedelapan, alat menggunakan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang kesembilan, membuat tujuan lebih terkhusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kesepuluh, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti dan menghemat waktu, usaha, dan dana. Adapun beberapa fungsinya, yang pertama itu sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pihak penyelenggaraan proyek. Yang kedua, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang ketiga, untuk alat mendorong perencanaan dan pelaksanaan untuk melihat ke depan dan menyadari pentingnya akan waktu. Yang keempat, yaitu penganan pegangan dan tolak ukur fungsi, pengendalian di mana perencanaan yang tidak tepat, tidak sistematis, dan tidak logis akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian saat pengimplementasinya. Nah, adapun proses dalam perencanaan proyek, yang pertama yaitu mengenai penentuan tujuan proyek. Nah, dengan adanya tujuan proyek organisasi, maka akan memberikan arahan gerak segala kegiatan yang hendak dilakukan. Misalnya untuk meningkatkan nilai saham perusahaan di bursa saham. Nah, yang kedua, penentuan sasaran proyek.
di mana sasaran adalah titik tertentu yang perlu dicapai organisasi. Jika ingin memenuhi tujuannya, misalnya dengan tujuan proyek menaikkan nilai saham perusahaan, maka sasaran proyek adalah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan proyek seperti membangun fasilitas agar nilai saham perusahaan ikut naik di bursa saham. Nah, yang ketiga itu pengkajian posisi awal terhadap tujuan proyek. Adapun proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan posisi organisasi terhadap sasaran proyek, misalnya untuk mengukur keperluan akan sumber daya manusia, dana, peralatan, dan juga tenaga. Hal ini memang tidak mudah, namun perlu pertimbangan yang logis dan cukup realistis. Nah, yang keempat yaitu mengenai pemilihan alternatif. Apakah alternatif yang dipilih memiliki cukup keluasan atau keluasan untuk menghadapi perubahan keadaan yang mungkin akan timbul? Apakah ini merupakan alternatif yang terbaik untuk memenuhi tuntutan proyek akan jadwal, biaya, dan mutu? Apakah alternatif yang dipilih tepat untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pada saat yang akan diperlukan? Nah, adapun tahapan perencanaan proyek secara umum yaitu terdiri antara lain yang satu untuk menentukan tujuan proyek dan kebutuhan lainnya. Yang dalam hal ini perlu ditentukan hasil akhir proyek, waktu, biaya, dan formasi yang sudah ditargetkan. Yang kedua, pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek haruslah diuraikan dan didaftar. Yang ketiga, yaitu menentukan organisasi proyek, mulai dari departemen apa saja yang harus ada, subkontraktor yang diperlukan, dan manajer yang bertanggung jawab terhadap kerjaan yang ada. Yang keempat, yaitu untuk jadwal untuk setiap aktivitas pekerjaan yang perlu dibuat, memperhatikan waktu tiap aktivitas, waktu mulai dan batas selesai, serta milestone-nya. Yang kelima, yaitu sebuah rencana anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan yang perlu dipersiapkan. Yang keenam, yaitu estimasi mengenai waktu, biaya, dan formasi penyelesaian suatu proyeknya. Adapun beberapa kendala dan solusi yang mungkin dalam perencanaan proyek itu yang akan ditemukan. Yang pertama yaitu gagal membuat perencanaan dengan baik dan benar. Hal ini biasanya disebabkan karena kurang pengalaman, pendidikan, bahkan tidak memiliki pengetahuan yang mampu dalam membuat rencana yang baik dan benar. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu agar proses perencanaan berjalan dengan baik dan benar adalah menggali potensi tim agar mengetahui siapa yang paling paham mengenai perencanaan dan siapa yang sekiranya tidak terlalu berpengalaman. Yang kedua, kurangnya komitmen selama pembuatan perencanaan proyek. Tidak sedikit manajemen proyek yang akhirnya kewalahan dalam menyelesaikan target proyek agar berjalan sama dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan dilakukannya manajemen proyek dan tim harus tahu dengan detail bagaimana kapasitas mereka dalam mengurus suatu proyek. Apakah mereka mampu atau tidaknya dalam mengerjakan proyek tersebut supaya tercapai dengan target. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya informasi dan komunikasi. Ya, sekalipun memiliki perencanaan proyek yang baik, namun terkadang dengan informasi dan komunikasi yang kurang, maka proses perencanaan proyek akan terganggu dan berisiko proyek gagal. Nah, agar informasi dan komunikasi berjalan dengan baik, maka manajer proyek perlu menggunakan berbagai tools teknologi yang memudahkan proses berbagi informasi dan komunikasi antar tim agar lebih mudah. Yang terakhir, hanya fokus pada faktor yang dikuasai, yaitu fokus pada pembuatan ide dan gagasan baru, namun mengabaikan bagaimana ide dan gagasan tersebut dapat diimplementasikan atau diterapkan. Nah, adapun solusi yang dapat diberikan yaitu agar perencanaan berjalan dengan baik, maka seorang manajer proyek perlu secara rutin untuk mengasah ilmu dan pengetahuan sejalan dengan jam kerja yang sudah ditetapkan. Nah, itu saja mengenai studi klien proyek mengenai materi manajemen pembangunan proyek yang dapat saya sampaikan. Saya Stephen ucapkan undur diri, sekian dan terima kasih.